Halo semua, selamat datang di channel Bincang Mistis. Di sini gue bakalan cerita-cerita hal-hal gaib dan hal-hal mistis nih, seputar pengalaman pribadi dari bintang tamu gue. Nah, di samping gue nih sekarang udah ada salah satu bintang tamu spesial nih. Tak kenal maka tak sayang. Malam bro, bisa diperkenalkan namanya siapa? Nama gua Haji. Biasanya dipanggil Haji aja. Oh, Haji aja ya. Ya. Oke. Nah, sekarang lu berprofesi sebagai apa? Sekarang sih profesi gua jadi security. Security ya. Nah, jadi di profesi lu sebagai security nih kan, pasti jam-jam masuknya juga pasti pernah masuk malam dong. Sering. Lu pernah nggak sih ngerasain hal-hal mistis seperti itu? Kemungkinan ya bukan pernah lagi, memang banyak. Oke. Di perumahan gua itu banyak rumah-rumah kosong yang udah ditinggalin sama pemiliknya. Dan gitu juga kadang kan kita jaga pos itu cuma 2 orang. Satu orangnya itu istirahat duluan. Nah, kita pasti jaga dong sendiri dong di pos dong. Nah, pas jaga sendiri di pos itu ya gangguan-gangguan memang banyak. Apa tuh gangguan yang lu rasain? Gue ngasih tau background pos gue dulu nih ya. Oke. Mungkin dari lu cerita gini kan juga yang menonton kita pasti bisa membayangkan lah imajinasi. Nah, ya, maksud gue begitu. Tapi dari cerita ini juga mereka boleh percaya boleh enggak kan? Iya. Karena berdasarkan pengalaman pribadi. Oke lanjut. Tapi sambil rokoknya boleh Oh boleh boleh. Kecil-kecil. Santai aja kita ya. Jadi gini, bayangan pos gue itu kayak cuman berapa petak, 3 petak gini dah, 3 petak langkalan. Oke, atap cuma segitu doang, udah gitu kanan kiri belakang tuh kosong, nggak ada jendela, maksudnya nggak ada palangan gitu, Ya bisa gue. cuman los dah. Dan belakangnya itu kebon, jadi pos gue kebon, kanan kiri belakang kebon, dan nah, depan baru perumahan gue. Dan di situ pohon-pohon pun udah lebih gede lagi, udah panasnya mah gede lah. Kalau kita jaga malam di situ ya gimana ya, dibilang serem ya serem banget. Seremnya bukan karena kayak ada ular lah gitu, gimana ya, emang mistisnya banyak. Nah, dari yang lu sepengalaman lu apa yang lu rasain tuh? Hal-hal mistis ini? Banyak. Gimana? Dari yang anak kecil lewat, terus ya ada yang manggil-manggil gini. Oh pernah lo yang manggil gitu? Pernah. Gimana manggilnya kayak gimana sih? Jadi itu sosoknya tuh cuman kayak perempuan. Nah dia itu ada di ibaratnya nih, ini pos gue nih jalan tuh ya, madep ke kiri gitu ya. Nah itu dia ada diri di dekat tiang listrik, cuman pas lagi gerimis-gerimis kalau nggak salah waktu itu malam Rebo kalau nggak salah waktu itu. Terus itu gue lagi duduk sekitaran jam 2 malam. Udah malam ya? Jam 2 malam lagi diri aja gitu, gue kira tuh warga lagi manggil gua minta tolong apa gimana begini. Berarti lu kelihatan tuh ada nampak gitu? Nampak jelas. Cowok cewek? Sekilas mah cewek. Sekilas mah gue ngeliat kayak warga, maksudnya kayak mau wujud gitu manusia. Tapi pas lu panggil dia apa gimana? Panggil cuma begini dong. Oh dia respon gitu pas lu panggil? Iya kan gue nanya, ya ada apa ibu kan, lu pasti manggil gue dong, karena perempuan. Oh gitu. Dikira orang lah ya, positif dulu lah ya. Iya kan, positif thinking aja, kita kan jaga di perumahan, pasti orang minta tolong ke siapa apa gitu kan. Nah terus apa yang terjadi tuh pas udah begitu? Pas gue mau nyamperin karena itu hujan, gue udah ngambil apa? Payung dong. Oke. Ketika pas gue ambil payung, orang udah nggak ada. Udah nggak ada. Jam 2 pagi loh ya? 2 pagi. Ya, gue sih bisa bayangin jam 2 pagi masa ada ibu-ibu di komplek itu jauh hujan-hujanan nggak pakai payung ya Karena kan? gini, notabene ibu-ibu jam 2 pagi di komplek mana mau keluar. Nah itu dia, orang ibu-ibu pasar aja siang-siang pakai payung ya kan? Dia hujan sedikit nggak pakai payung ya gimana kan? Gue nggak mikir ke situ ya. Ya karena emang gue tugas kan, karena emang refleks seorang security itu kan, kalau ada warga minta bantu pasti harus gercep dong. Harus. Ya itu lu pasti udah hati lah. Oke. Nah soal yang tadi itu ada satu lagi tuh yang lu bilang ada anak kecil lewat tuh. Kalau anak kecil tuh udah sering banget gue
ngeliat gue sedikit ceritanya nih, sebelum gue di pos itu dulu, waktu itu gue dipindahin di pos yang satu lagi. Oke. Nah, gue jaga di situ. Nah, gue senior gue ada yang cerita ke gue tentang semua yang ada hal di pos 3 itu ya kan. Awalnya itu di depan pos gue itu ada rumah, dan rumahnya itu kosong. Udah gitu dulu keluarganya itu sering cekcok. Udah gitu broken home juga tuh kalau nggak salah. Udah gitu broken home, anaknya meninggal. Nah, dari situ, Oh, anak itu anak kecil tadi. iya, dari situ udah gitu dari cerita di situ ya kan, senior gua ngasih tahu kalau di situ anaknya emang jahil karena kurang diawasin orang tuanya waktu masa kecilnya. Kalau nggak salah sih gue masih ngomong. Lu tapi pernah ini nggak sih pelajaran nggak sih kalau misalkan kita ngobrolin hal-hal gaib nih, terutama makhluk gaib sendirinya ya. Dari hal-hal yang gue dengar ini katanya mereka itu bisa dengar, bisa dengar ke sini. Bisa, Iya kan? iya betul. Tapi dari anak kecil tadi itu apa dia hanya mengganggu sebatas lewat atau sebenarnya Ganggu banget. ganggu yang lainnya kayak gimana? Ketika gue dijaga aja gitu ya, jaga gitu, pokoknya dia aktivitasnya itu jam 12-an ke atas. Gue lagi jaga nih, gue bikin kopi, udah selesai bikin, ada aja entah dia ngetok-ngetok, entah dia lari, itu mungkin jelas kelihatan. Tadi ngomong-ngomong air boleh lu minum? Iya, siap-siap teman. Nggak apa-apa, santai aja. Ada. Itu entah dia lari, entah dia ganggu gue. Yang paling jelas banget waktu itu mah ini, ketika gue jam 1 malam, gue kan biasanya dari warga dapat mie, gue mau masak mie, pas gue mau makan itu ada yang manggil, bang, gitu, bang. Suara kecil? Ya, tapi kedengarannya itu di kebun yang belakang. Jelas banget. Jelas banget, bang, Oke. bang. Gitu. Terus? Ya gue sih mikirnya paling warga luar, Iya. karena emang di belakang dulu kan kebun, habis kebun itu udah batas warga, tembok itu udah warga. Ya lu speakers dong, Oke. masa? Masa lu dengar suara gitu tau gimana dia kan? Makan, bang, pas gue nengok anak kecil bray, Sempet merinding dong lu pasti. pas kecil bray, Lu kelihatan jelas tuh. dah Gimana tuh kayak gimana? Perwujudannya tuh kayak gimana? cewek ya, Hmm. cewek kecil, ya sekitaran bantaran umur 8 tahun lah, 8 tahun lah. Kecil, cewek lagi rambutnya gimana? Ya pada anak umumnya Berarti panjang lah ya? panjang lah. Cuman bajunya itu yang bikin gue lebih jelas lagi dia itu bukan malu. Ya, Gimana tuh? Coba? ya baju putih kayak gaun gimana sih? Bisa bayangin sih, gue bisa bayangin. Tapi Ya. nggak ada tekstur darah gitu atau gimana? Oh enggak. Pas lu lihat wujudnya tuh dia tuh di tanah tuh nampak apa enggak? Gua nggak ngeliat di situ sih. Oke. Cuman gua ngeliat wujudnya dan gaunnya itu panjang sampai menutupin kaki. Berarti pas lu balik lu ngeliat dia tek gitu kan? Sempet kaget gitu ya. Jadi nggak bisa. Ya manusia normal gitu. Oke. Kaget bro. Oke. Pasti deh. Selain itu apa lagi nih hal-hal lain yang pernah lu alami? Kalau di sekitaran gue sih di perumahan situ ya, cuman itu aja sih yang gue ini. Cuman yang sering gue alamin situ emang anak kecil itu aja sih. Berarti emang paling sering ganggu kan? Iya. Kadang gue suka bilang kalau emang seneng main di sini main aja, cuman jangan ganggu. Ada hal menarik juga nih. Berarti kalau misalkan hal-hal gaib gitu, dia itu mengganggunya tuh aktivitasnya tuh lewat tengah malam berarti. Tengah malam. Emang udah tabu sih, udah taji banget dah. Berarti emang udah bukan rahasia umum lagi lah ya kalau Bukan hal rahasia umum gaib lagi. seperti itu lewat tengah malam ya. Iya. Paling sering lah itu ya. Sering banget. Udah gitu ya, jadi kayak hal biasa aja kita gitu ketemu dia nih ya, dia cuma ngomong udah jangan ganggu, pulang aja gitu sih. Sing gue ini Itu dari pekerjaan lu ya. kerjaan. Nah sekarang hobi lu apa sih sebenarnya? Hobi gue sih banyak,
semua olahraga lah kecuali voli lah. Oh iya. Iya. Kalau olahraga mungkin hal bisnisnya mah kurang lah ya. Tapi pernah nggak sih lu mancing gitu? Hobi mancing nggak? Oh, kalau mancing jangan ditanya. Kalau mancing sih emang udah hobi utama gue. Nah, kalau mancing itu kan banyak lah kabar-kabar ada yang mancing-mancing diganggu gaib seperti itu. Lu pernah ngalamin nggak sih? Sering banget. Kayak gimana? Gue sih tipe mancingnya itu demennya tuh yang kayak danau-danau Oke. dan kayak empang juga gitu kan. Cuman lebih banyak pengalaman itu di danau lah. Ada di dekat rumah gua sama situ gadok. Oke. Situ gadok itu. Nah gua mau pagi, mau sore, mau malam. Dulu tuh gua sering mancing gitu. Sama keluarga gue kan ada yang suka mancing tuh ya. Mau gua kan dua-dua. Kalau malam itu mancing malam itu yang pasti dah lu kalau mau malam kan. Di situ Garau itu terkenal sama dunia siluman lah di area itu kalau nggak salah ya itu sih ada dari yang orang-orang sana. Gue mancing itu habis dari maghrib, gue udah mancing gitu. Kemarin mancing malam kan? Cimalam sekitaran jam 10 itu masih sore dong, ya kan? Bentar lu mancingnya, habis maghrib sampai jam 10 ya. Hobi itu gimana ya, sampai lupa waktu ya bisa. Iya sih. Ya kan? Terus gimana tuh? Gue mancing itu pas kebetulan malam Jumat Kliwon kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu sih, seingat gue sih emang, seingat gue sih itu udah kalau nggak salah Jumat Kliwon. Dan gue mancing berdua doang tuh di satu itu paling bisa dihitung lah orangnya 15 orangan lah, 15 orangan. Cuman jaraknya jauh-jauh, nggak deket kayak di sini sampai sono kan, enggak jauh karena satu itu gede. Gua mancing itu melihat ikan emas ya, gedenya itu segede balita umur 3 tahun. Oke, bisa dibayangin. Terus? Bayang lu gedenya saatnya itu 2 ekor lagi berenang di tengah, tapi yang satunya itu kayak ada mahkotanya. Lu bisa bayangin tuh ya, ikan emas gede itu jalan gitu ngiring. Menurut lu apa itu? Ya gue kurang tahu sih kalau emang ikan asli ya. Kalau emang ikan asli dari dulu itu ikan pasti kena dong karena lapar. Iya. Ya kan nggak mungkin dong dia dapat makan dari satu itu asli. Ya kemungkinan sih ada, cuman 99% kan orang kalau mancing pakai umpan dimakan dong. Pasti. Berarti bisa disimpulkan tuh ikan tuh jelmaan atau siluman lah ya, Iya, bisa dibilang gitu. karena ya gue sempet mikir juga sih, emang legendanya di situ siluman. Udah bawa air itu tempatnya siluman, berarti ya itu sih menurut gua. Cuman pas kalian cukup mancing tuh ya, itu mamang gua langsung bilang pulang, ayo pulang, karena kita berdua ngeliat. Pas habis itu gua emang keke ya, enggak ikan lagi makan, gua sampai dapat setengah orang tuh ini hanya buat tempat ikan ya. Iya. Kalau habis dapat, Oh iya, tahu. sampai dapat setengah orang karena gua resep-resepnya tuh mancing bukan strike terus tuh dapat kan. Nah gua tetap gak mau pulang. Emang udah jam berapa tuh? Jam 10, Jam 10 itu? masih jam 10 itu gak mau pulang. Intinya tuh gua lagi asik buat mancing ya, dapat mulu. Nah mamang gua mungkin kasut sama omongan gue, ya udah ntar aja deh nanti gitu. Habis ngeliat itu cuman ngomong ya udah nanti pulangnya jam 12. Itu udah janji dah tuh gue. Iya. Dan mamang gue juga udah takut sebenarnya, udah nggak mau nih kan nggak bener nih. Nah selepas itu jam 11-an di apa satu itu ya, di belakangnya itu kan masih pohon bambu tuh, alami dah pohon bambu.
Nah itu, gua sama mamang gua spontan ngelihat belakang tuh ada orang gede banget tuh, gede, hitam perawakannya, tapi kepalanya nggak ada. Kepalanya nggak ada. Udah gitu, lu tau obor kan? Iya. Obor. Nah obor itu kan biasanya ujungnya ada kayak minyak-minyak gitu, Iya. ya kan? Nah, gue lihat itu kepala tapi di sini obor gitu. Oh. Nah tiba-tiba nyala Oh, api. jadi pas lihat kepalanya tuh ada obor. Obor nyala tapi man kayak orang merokok gimana sih ini? Api ini. Oh, berarti bisa dibilang itu kayak semacam genderuwo lah ya. Wah, ini ya gue kurang tahu itu. Lalu kaget juga sih pas lihat itu pasti. Kejadian itu ya, itu mama gue langsung diem kaku ngeliatin, dan gue cuma bisa diem, cuma merem dah, gue nggak berani ngeliat. Terus gue tepuk mama gue biar kenceng, kita pulang sekarang. Oh, berarti yang lihat tuh berdua ya, langsung lihat Dua. Sekarang gini, rata-rata orang yang ngeliat begitu kan otomatis sendiri ya. Iya. Kalau yang bisa ngeliat berdua gitu, ya dia tandanya nampakin kita berdua gitu. Berarti emang dia bertujuan untuk nampakin diri lah ya. Itu dia. Buru-buru itu joran gua gulung semua. Udah nggak mikirin ikan tuh yang tadi gua mau bawa, Iya. gua buang semuanya. Waduh. Berarti balik ke bawa bapak Enggak. Karena gua mikir gini, mungkin dia nggak mau diambil itu ikan-ikan di dalam. ikan-ikan itu. Mungkin ya, gua ikhlasnya di situ aja. Mungkin tuh ikan-ikan itu nggak mau diambil, buang semua. Itu langsung kemas barang-barang, cabut. Malam itu juga jam 11, jam 10-an pulang langsung cabut. Dan satu-satunya jalan lewat situ. Lewat yang tadi ada itu. Iya. Itu nggak dia dong. Tapi pas lu lewat itu masih ada nggak? Gak ada sih, cuman ngibrit nih masih. Oh, Gak ada panik lah ya, jalan, panik. Gak ada jalan, becik pulang-pulang pada pleset. Kacau dah, Panik kayaknya. kacau banget, kacau. Nah, lu sendiri percaya nggak sih hal gitu? Ya kita sih sebagai umat Islam ya harus percaya karena Allah aja menciptakan iblis. Ya kan? Iblis itu juga ada sangkut pautnya sama setan. Iya sih. Emang dari sudut pandang lu juga, kalau gua ini percaya sih kita itu hidup di dunia berdampingan. Ada yang nyata, ada yang gaib. Ini sih cerita dari guru gua. Memang kita itu di dunia ini nggak cuman makhluk kita doang nih. Ada hewan, ya kan? Yang makhluk hidup tuh hewan sama manusia. Iya, itu nyatanya. Itu nyata. Yang gak nyatanya ada. Seperti kita dulu begini. Ini rumah lo nih misalkan. Kalau dunia dia, mungkin rumah lo jadi istana. Bisa. Bukan rumah lo begini, wujudnya istana. Dan dunia nyata dan dunia gaib itu Kita lagi beda. begini. Dia jalan juga nembus ke kita. Itu dari guru gua. Jalan mungkin nembus. Ya itu sih, lu percaya nggak percaya sih terserah ya. Karena pendapat orang berbeda. Itu yang sering gua ingat dalam diri gua. Ketika gua ketemu hal-hal kayak begitu, kita cukup percaya. Oh iya, di dunia ini bukan kita. Iya. Benar. Nah, tadi kan kita udah bicara soal makhluk gaib. Dari hal gaib ini, hal gaib seperti ini kan juga pasti ada benda-benda lah yang jadi manifestasinya Betul. dari powernya mereka ya kan. Nah, lu punya pengalaman nih sama benda-benda gaib ini? Banyak sih. Oke. Banyak. Mungkin ada yang bisa lu sebutkan lah beberapa. Mungkin ada yang mau lu kasih tahu, tapi kalau misalkan lu nggak berkenan juga nggak apa-apa. Berkenan sih, Oke. karena lo harus tahu. Oke. Gimana itu? Lu tahu yang namanya anti global itu? Coba. Oke. Lu tahu kan? Itu menurut lu itu bendanya kayak gimana? Macam-macam. Ada yang bisa ditaruh di gesper, ada yang bisa ditaruh dalam diri lu, ya. Ada yang bisa taruh di cincin. Tapi itu semacam jimat ya? Bisa dibilang Nah, ini ngomong-ngomong kita ngobrol gini nggak bermaksud untuk mempengaruhi pemikiran dari yang nonton kita ya. Kita hanya berbagi cerita aja ya. nggak boleh. Ya kita kembalikan kepada kalian boleh percaya boleh enggak.
Nah itu balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing gitu lagi sih. Gimana gitu? Awal gua kenal sama barang-barang seperti itu dari teman. Ya, teman gua itu biasa bapaknya itu tolong, dan dia itu pertama gue kenal dia tuh kayaknya kawan juga kayak serem aja gitu ngeliatnya. Berarti benda-benda itu bisa mempengaruhi Wajah wajah gitu ya? Iya, Bisa bisa. mempengaruhi aura kayak gitu ya? bisa tergantung dengan dia. Terus Nah, gue penasaran dong, ya gue nanya kan ke dia, kok bisa sih lu kelihatan serem tapi lu biasa aja, gue tau lu dari kecil gitu. Terus dia cuma bisik, besok gue ke rumah gue ikut dong, gue penasaran. iya. Datang ke sono, pas nyampe sono ikut aja tuh barang-barang semuanya, lu mau yang mana? Yang lu lihat tuh barang-barangnya wujudnya kayak apa sih? Maksudnya bentuk-bentuknya itu loh. Ya, ada keris panjangnya segini, Ada yang ganggu sih. Biaran. kayak ada cincin, keris, sabuk, terus kayak ada ya kayak hewan kecil banget gitu, cuman itu yang lebih bahaya kali. Hewan. Bukan hewan sih namanya. Kalau Apa dikasih bisa gue sebut itu jenglot? ya Beda. Apa Ya. sama? Oh gitu. Nggak bener. Oke. itulah namanya. Nah, gua tertariknya sama cincin waktu itu, karena cincin itu image-nya dipakai ke tangan tuh kayak keren ya gitu, dewasa nih. Gua ambil lah itu, gua nanya, ini buat apa? Ya, karena gua tahu dong, gua udah mikir dong tuh barang pasti buat ini kan. Tanya ini buat apa? Sekarang ini gua ambil pisau di dapur, gitu. Terus gua pakai, gua ambil pisau, diambil sama dia ngapain tuh baca gini, cuman nggak mempan. Oh, kebal ya? Tuh dia. Ini juga kita ngomong gini juga bukannya apa ya, ini kan berdasarkan pengalaman pribadi ya. Ya. Teman-teman boleh percaya boleh enggak sih? Serah gitu mah. Iya. Terserah sih. Nah, gua kaget dong. Mana bisa gitu ya kan. Seharusnya di saat itu pun gue juga harus kena potong berdarah dong. Dan itu nggak berdarah sama sekali. Kegores pun nggak ada, lecet pun nggak ada. Ya udah, gue percaya dari situ, ternyata gitu tuh ada, beneran ada. Dan dari situ ya gue sih nggak langsung mikir wah gue harus punya ini, enggak, karena kan kita masih punya iman bro. Iya. Jadi kita tetap harus percaya sama yang di atas lah ya. Iya. Allah satu-satunya lah ya. Gue terkasih iman ngeliatnya asli. Tapi dengan benda-benda itu juga kita juga nggak boleh jadi musyrik ya. Kan emang jatuhnya musyrik. Tapi lu percaya sama Allah, atau percaya sama kekuatan benda itu? Iya Allah. Oke. Ya, kita sih nggak bisa ngejudge juga ya. Iya. Nah, gua pas semenjak kenal barang sama itu, gua makin penasaran dong sama semua yang dia nunjukin ke gua. Gua penasaran. Cobainlah satu-satu, nggak satu-satu, maksudnya yang gua penasaran aja, yang gua cobain. Bener. Semua itu emang ada. Kenapa sih? Oke, benda-benda itu tadi tuh kan ibaratkan diisi sama makhluk gaib Nah. ya. Ini bisa dibilang apa sih? Kodam atau gimana? Kalau disebut sih emang kodam, cuman darinya itu ada bentuk perjuangan kan. Oh, itu benda juga perlu dicari. Ini cerita cari kodam nih ya. Ya. Ada orang yang emang udah jago banget dalam hal gitu kan. Nah dia nariknya itu narik Bang. Ya misalkan ada di bang bisa, ada di ini ATM juga bisa kalau misalkan emang ada gitu. Cuman tergantung dari orang yang bisa melihat. Tapi itu berarti kita narik benda
gaib tarik manifestasi kerawat kita gitu. Ya. Tuh. Itu juga bukan dari makhluk gaib, enggak, dari keturunan yang memang dia udah nggak mau pakai, dia kubur. Dari orang tua kita zaman dulu lah, zaman sekarang, dari zaman dulu. Iya, Gitu dah. Nah dia tarik pas lokasinya itu, tapi kita nggak tahu khasiatnya apa. Kita buat tahu khasiatnya itu, kita semerin dulu. Kita semerin dulu biar wujudnya itu keluar. Ditanya sama kita, dia ketemu langsung kita. Oh gitu. Si kodam ini Pernah lo ngerasain dia gitu? sekali. Gue pernah ngelakuin ritual juga. Oh gitu, ada ritual-ritualnya? Ada, mau nggak menyebutin Iya. caranya gimana? Nggak apa-apa. Jadi gimana tuh rasanya? Awal sih takut, karena emang gue udah kebiasaan melihat sih, Iya. jadi biasa gitu, udah biasa. Awal emang takut, cuman wujudnya itu emang kalau buat jaga diri itu gede banget. Rumah lu gimana kecil, Gede banget. Oh wujudnya besar gitu ya? besar banget, dan itu yang ngejaga kita. Kalau yang megang ya, kalau itu mah yang menjaga kita kan om. Iya. Itu yang menjaga kita. Ya takut, cuman ya dia ngomong kalau emang kamu mau merawat saya, ya kamu harus dekat dengan saya. Dekatnya tuh kayak gimana? Ya gimana? Ya, jangan takut, kita kan gue menjaga lu. Kalau takut gitu. Tapi kalau misalkan lu nyimpen benda begitu ada ini nggak sih apa perawatan khusus lah? ada. Oh, Ya lu gimana sih, kayak bulan apa tuh yang khusus buat ini itu? satu suro gitu apa gimana? Gue nggak ngerti sih. Gue juga lupa tanggal-tanggal itu ada yang buat kayak dicuci lah. Malam Jumat Kliwon. Ya nggak Jumat Kliwon juga, maksudnya apa sih namanya, gue lupa bulan-bulan apa gitu. Rajab. Mungkin Nah, dah itulah ya. pasti pada tahu lah. Itu sering lah, cuman semenjak kebelakangan ini gue udah nggak mau lagi yang begitu kan. Gue udah lepas. Lu tinggalin itu semua. Nah, cuman kita nggak sembarangan ninggalin bro. Oke. Kita harus pamit, terus harus naruh dia di mana. Ya ibarat kita mah ngeganti jasa dia lah, kebaikan dia ke kita. Bukan baik sih maksudnya, ngejaga kita lah kayak gitu. Kalau baik ya ntar lu pada ngikutin. Tapi menariknya nih, lu kan tadi bilang udah lu tinggalin semua tuh kan. Berarti kalau kita tarik ke belakang pas lu punya benda itu, berarti ada dampak atau efek yang lu rasain dong? Dampak Nah, banyak. Gimana tuh? Sering emosi, Oke. udah gitu kita nggak kenal orang, Kita nggak tahu siapa teman siapa musuh gitu. kayak penyendiri aja sih. Lebih ke introvert jadinya ya. Pokoknya mau temen mau siapa, orang tua gue sendiri aku Oke. jadi dalam gitu. Iya. Orang tua gue sendiri aja. Kalau gue lagi kesel, ya kan, gue lawan. Gak kata itu apaan sih lu, oke dilawan. Hawanya itu gimana sih, emosi hawanya ya. Ya itu sih dampaknya kayak itu aja. Udah gitu kita nggak kontrol emosinya. Terus dalam hal kesehatan juga ya nggak ngaruh. Cuman emang awalnya aja sih emosian. Itu aja sih yang gue rasain dampaknya. Berarti emang dari hal-hal ada yang positifnya, cuma dari semua itu ada efek-efek negatifnya lah ya. Iya pasti. Dan ada ya yang minta makan pun ada. Oh, Ada loh. nah dikasih sesuatu gitu. Ada. Kayak gimana tuh? Ya kita itu apa? Tapi nggak Berarti ya, punya itu aja kalau itu kalau tahu gue ya, karena gue yang tahu gitu loh mbak, punya gue yang dulu lagi. dia pernah minta hal-hal aneh gitu. Kayak minta duit. Anehnya tuh apel kalau nggak Oh, salah. apel. Apel merah.
Jeep juga suka apel ya. Lu kayak pernah tahu film Death Note nggak? Lu tahu film Death Note? Tahu yang catatan buku iya. itu kan yang silumannya itu dia suka makan apel. Oh yang tangannya panjang Ya, itu namanya Ryuk tuh. Oh iya Ryuk. Nah, dia suka makan apel. Oh berarti dari situ juga benar. Tapi nggak ngangkat kisah dari Oh iya itu iya ya. iya. Jangan dianggap ke situ. Death Note not real bro. Nah, ini kisah nyatanya nih, pengalamannya dia. Death Note not real. Minta itu dan jam 12 malam itu gue risih banget. Kejadian ini gitu. Gue tidur aja tuh kayak nggak nyaman banget. Dan gue pasti yakin wah ini ada yang nggak beres nih. Gue bangun dia bisa lagi di depan gue minta apa? Oh gitu, nodong itu dia ke lu. Wih, juga ya. Minta apa? Sekarang Rada-rada branding sih gua sekarang. minta apa? Wah, sekarang lu bayangin 12 nyari tukang buah di mana? Lu bela-belain. Tapi harus diturutin tuh. harus. Kalau nggak diturutin apa tuh gimana? Ya gimana ya? Barang-barang di rumah tuh kadang ada yang rusak nantinya. Bukan rusak, maksudnya ada yang jatuh. Begitu. Entah itu apa ada yang jatuh. Makanya emak gue juga suka bilang nih apaan sih sampah di rumah gua? Gitu. Iya, iya, iya. Apa ada cerita-cerita yang lain gitu? Yang bisa lu kasih tahu atau kisah-kisah yang mungkin lu ngalamin nih, orang juga lu nggak bisa cerita sama orang lain, lu nggak berani mungkin. Mungkin ini sih pengalaman gue pertama aja sih nyeritain ke orang ya. Nggak mungkin kalau misalkan rame nih video kita bikin part 2 nya aja. Oke. Gue masih banyak sih yang hal Oke. yang pengen gue ceritain. Oke. Gimana? Oh nanti aja. Mau simpan dulu apa? Ceritanya nggak apa-apa. Padahal kalau misalkan rame aja, Oh kalau bisa rame aja. rame yang nonton nanti gue bakal cerita lagi. Oke, kita bakal seri 2 lah waktu ya. Ya itu. Oke, nice. Oke lah, mungkin segitu aja. Ini buat teman-teman semua, balik lagi cerita kita di sini adalah berdasarkan pengalaman pribadi, ya kan? Dan lu boleh percaya dan Ya. enggak. Itu aja sih. Ya kita balikin lagi ke yang nonton ya. Kalian bisa percaya boleh enggak, itu keputusan kalian lah, balik lagi. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman pribadi yang sama nih kayak dia, nih, bisa tulis lah di kolom komentar. Atau punya kisah-kisah yang pengen ceritain tapi nggak bisa lu ceritain, lu juga boleh tulis di kolom komentar. Lu DM aja ke dia. Atau lu punya cerita nih, lu mau ngomong gitu, lu bisa ikut masuk video gue gitu. Ntar lu chat aja gitu di kolom komentar, oke? Nah buat kalian semua yang suka dengan video ini, gue mohon banget jangan lupa subscribe, comment, share, and like sebanyak-banyaknya biar gue tetap semangat bikin channel Bincang Mistis. Ya, sampai jumpa lagi di video-video